الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fil akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 58. Yang kuning halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Abu Nasr As-Saffari Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, Ya nafsi Ya nafsi La turhi anil amal Fil birri Wal adli Wal ihsani Fi mahal. Qala ngendika Asy-Syaikh sapa Syekh Abu Nasr As-Saffar, sapa Syekh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari kang bangsa Ansor, rahimahullahu ta'ala, Ya nafsi He awa ingsun, Ya nafsi He awa ingsun, La turhi Ojo kendo sapa sira, Ojo kendo sapa sira Anil amali Sangking amal Fil birri ing dalam kebagusan, wal adli lan adil, wal ihsani lan agawe bagus, wal ihsani lan agawe bagus, fi mahalin ing dalam sertane alon-alon, ing dalam sertane alon-alon. Fa kullu dhi amalin mongko utawi saben-saben wong kang anduweni amal, mongko utawi saben-saben wong kang anduweni amal, fil khairi ing dalam kebagusan, mu'tabatun iku den kepingini, mu'tabatun iku den kepingini, wa fi bala'in lan iku tetep ing dalam belai, wa fi bala'in lan iku tetep ing dalam belai, wa syukmin lan Allah, wa syukmin lan Allah, kullu di kasalin utawi saben-saben wong kang anduweni aras-arasan, wong kang anduweni aras-arasan. Qala ngendika al-musannifu sapa kiai musannif ing dawuh wa qad ittafaqa lan teman-teman cocok, wa qad ittafaqa lan teman-teman cocok, li maring ingsun fi hadzal ma'na
ing dalam ikilah makna ing dalam ikilah makna syi'run apa syair da'i ninggal sapa sira nafsi he awa ingsun da'i ninggal sapa sira nafsi he awa ingsun at-takasula ing aras-arasen at-takasula ing aras-arasen wattawani lan kendo wattawani lan kendo wa illa lan lamun ora fasbuti mongko netepono sapa sira maring ingsun fi dil hawani ing dalam anduweni kehinaan fi dil hawani ing dalam anduweni kehinaan falam aro mongko ora ningali sapa ingsun mongko ora ningali sapa ingsun lil kusala maring pira-pira wong kang aras-arasen maring pira-pira wong kang aras-arasen al hadza ing bagian al hadza ing bagian yuhdha kang den bagihaken apa al hadza siwa nadamin sakliyani ketun siwa nadamin sakliyani ketun wa hirmanil amani lan kaaling-alingan piro-piro pengarep-ngarep piro-piro pengarep-ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan seharusnya bagi orang yang mencari ilmu ini tiada lain harus punya semangat yang luar biasa, kemudian punya cita-cita yang tinggi, kemudian yang ketiga ini harus didasari dengan istiqomah, didasari dengan ketekunan, tekun dalam belajar, tekun dalam semua perbuatan. Kemudian pesan dari beliau, fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama shalla asaka kamustadimin. Jadi seharusnya orang yang mencari ilmu ini tidak memiliki sifat-sifat rasa malas dalam mencari ilmu. Jangan sampai kita sebagai seorang santri yang mencari ilmu dalam kesehariannya, ini jangan sampai kita memiliki rasa yang namanya malas. Malas dalam segala perbuatan, baik dalam belajarnya, baik dalam musyawarahnya, baik dalam semua kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Karena sebab adanya rasa malas ini menyebabkan kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun kita sudah punya niatan yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi, luar biasa cita-citanya, tapi dalam kesehariannya tidak pernah belajar, malah malas-malasan dalam setiap harinya ini, maka tidak akan mendapatkan apa-apa meskipun mondoknya bertahun-tahun lamanya. Makanya penyakit malas ini adalah kata Imam Abu Hanifah, fa innahu syu'mun wa afatun adimah. Jadi penyakit malas ini adalah penyakit yang sangat buruk dan sangat penyakit yang sangat azimah, yang sangat besar dampaknya. Jadi manusia atau santri sudah kena penyakit ini, maka semua cita-citanya akan hangus, ya. Maka semua keistiqomahannya, semua ketekunannya akan tiada.
Ini gara-gara apa? Rasa malas. Ya. Maka kita sebagai santri harus menanamkan rasa semangat dalam belajar. Semangat, istiqomah. Ya. Makanya ada istilah itu man thalaba syai'an wajada. Orang kalau sudah usaha mencari sesuatu pasti akan ketemu. Ya. Kalau kita ada usaha pasti wajada, manjada wajada. Ya. Kalau ada usaha pasti ada hasilnya. Ya. Juga ada istilah biqadri ma tata'anna tanalu ma tamanna. Dengan sesuai usaha yang kita usahakan, ya, pasti apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angankan pasti tercapai. Ya. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tamanna. Ya. Dengan kadar kemampuan kita, dengan usaha yang kita kerahkan dalam menuntut ilmu, dalam menghafal, ya, dalam semua, maka apa yang kita harapkan akan mudah tercapai. Ya, ini dengan usaha. Ya. Jadi mencari ilmu itu jangan dengan santai-santai. Ilmu itu tidak akan didapat dengan santai-santai. Ya. Maka ada istilahnya la tarum ilman wa tatrukat ta'am. Ya. Jangan pernah kau itu mengharapkan ilmu yang banyak, tapi kamu tidak mau payah. Tapi kamu tidak ingin payah. Mencari ilmu itu harus susah payah. Setiap hari kita belajar, setiap hari kita sekolah, kemudian masih di sekolah, kemudian di kamar, kemudian di masjid, semuanya. Ya. Ada kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk mendapatkan ilmu. Nah, bahkan kata Imam Abdullah bin Abbas itu dalaltu taliban wa ajastu matluban. Biarlah sekarang dalam mencari ilmu penuh dengan kehinaan, tidur seadanya, tanpa alas, ya, keramik detik ya. Itu biarlah hina, tapi suatu saat tunggu beberapa tahun yang akan datang, saya akan dicari oleh seseorang, ya, dengan barokahnya ilmu. Ini kata beliau Abdullah bin Abbas, dalaltu taliban fa ajastu matluban. Biarlah hina sekarang, hina dalam mencari ilmu, mungkin tahun depan, mungkin dengan 3 tahun depan barokahnya ilmu menjadi orang yang mulia. Ya, biarlah meskipun susah payah dalam mencari ilmu, ya, setiap hari suruh jam belajar, setiap hari suruh kegiatan ini, ya, masih belum menghafalkan, masih suruh musyawarah, semuanya dipaksa, biarlah. Ya. Ya. Daripada kita nanti hidup dalam kebodohan. Ya. Orang yang bodoh kata Imam Syafi'i itu hidupnya sudah dianggap mayit. Ya. Jadi saking hinanya orang segendeng, ya, goblok, ya, hidup itu sudah dianggap mayit karena tidak ada gunanya. Ya, itu adalah hinanya orang yang bodoh. Jangan sampai kita bagian dari mereka. Ya. Sudah hidup padahal, ya, tapi tidak ada manfaat sama sekali kepada orang lain. Maka kita sebisa mungkin untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu, tingkatkan belajar kita, ya, semangat kita, kemudian gantungkan cita-cita kita itu setinggi langit. Ya. Di samping itu juga harus ada menghilangkan rasa-rasa malas. Ya. Kemudian qala Syekh Abu Nasri As-Saffar Al-Ansari rahimallahu taala, dikatakan oleh Syekh Abu Nasr As-Saffar ini termasuk dari bangsa Ansor. Beliau menyampaikan dan menasihati kepada dirinya sendiri, ya. Memberi nasihat kepada dirinya sendiri, menasihati dirinya. Apa kata beliau? Ya nafsi la turhi anil amal fil birri wal adli wal ihsani fi mahal. Wahai jiwaku, wahai diriku. Ini kata Imam Syekh Abu Nasrir As-Saffar menasihati kepada dirinya agar beliau itu tidak kena penyakit malas, sehingga dirinya dinasihati terus oleh beliau. Ya nafsi la turhi anil amal. Wahai diriku, wahai jiwaku, wahai nyawaku, la turhi anil amal. Janganlah bermalas-malasan dalam melakukan perbuatan. Ya, jangan malas. Ini menasihati kepada dirinya sendiri. Ya. Karena memang rasa malas itu penyakit yang luar biasa. Ada obatnya rasa malas itu. Ya. Meskipun dibuat ini, dibuat itu,
Kalau sudah terjangkit penyakit kasal, penyakit malas, ini sulit disembuhkan. Ya. Karena munculnya rasa malas ini dengan keinginan yang tidak ada. Ya. Kalau sudah dalam dirinya tidak ada niatan dalam mencari ilmu, pasti muncul malas. Kebaik apa ilmu? Pasti. Ya. Kalau tidak ada niatan yang jelas dalam mencari ilmu. Tapi kalau ada niatan, saya harus bisa, saya harus baca kitab, saya harus bisa nerjemah, saya harus hafal, ini pasti tidak akan punya rasa malas. Kalau ada semangat yang tinggi, pasti malas itu akan hilang. Tapi kalau sudah malasnya, kalau sudah tidak ada cita-cita yang tinggi, maka muncul rasa malas. Sekejap ngide, lep-lep, lep. Ini apa? Muncul dari tidak semangat. Kalau sudah tidak semangat, tidak ada cita-cita yang tinggi. Saya harus menjadi orang baik, saya harus bisa ini, saya harus membanggakan kepada orang tua. Lah, kalau ada muncul seperti itu, saya yakin tidak akan malas dalam belajarnya, dalam menghafalkan apapun. Pasti semangat. Karena apa? Karena ada tekanan. Saya harus membanggakan kepada kedua orang tua. Saya harus jadi kebanggaan orang tua. Kalau cuma tidak ada niatan sama sekali, ini maka muncul malas. Sekejap ngide, tidak sekolah. Ini adalah penyakit-penyakit yang berbahaya. Makanya Syekh Nasir As-Sofar ini menasihati kepada dirinya, la tuhyanil amal, wahai jiwaku, wahai nyawaku, wahai nafsuku, janganlah engkau itu bermalas-malasan dalam semua perbuatan. Kemudian fil birri wal adli wal ihsani fi mahal. Kemudian ketika melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan keadilan dan kebaikan fi mahal, dalam perlahan. Artinya jangan terburu-buru. Meskipun kita belajar, tapi kita harus punya target, ya. Malam ini harus paham bab ini, bab awal sulasi mazid misalnya. Kemudian besoknya memahami bab kedua. Harus punya target seperti itu, ya. Dan menghafalkan dan belajarnya ini dengan cara pelan-pelan. Jangan langsung dihafalkan semua. Nah, ini fil birri wal adli wal ihsani fi mahal. Kemudian kata beliau juga, fa kullu di amalin fil khairi mu'tabad wa fi bala'in wa syu'min kullu di kasal. Setiap orang yang punya pekerjaan baik, setiap orang yang melakukan kebaikan, kita menolong teman kita, kita selalu memberikan manfaat kepada orang lain, maka mu'tabad, maka akan dicintai. Kita ketika menolong orang lain atau kita ditolong oleh orang lain, maka kita akan cinta, senang kepada orang itu. Mu'tabad. Kalau ada orang yang menolong kita, pasti kita senang. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang selalu menyakiti kita, selalu tidak memperhatikan kita, pasti kita tidak suka kepada mereka. Sifat manusia itu seperti itu. Ketika mereka melakukan kebaikan, mereka akan dicintai. Tapi sebaliknya, ketika mereka itu melakukan perbuatan buruk, maka akan dibenci, gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus melakukan perbuatan yang baik agar supaya kita dicintai. Karena memang sebaiknya manusia itu khairun nas anfa'uhum lina, sebaiknya manusia, kata Rasulullah, yang mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain. Di samping mereka dicintai oleh orang lain, ini juga menjadi kebanggaan Rasulullah, memberikan manfaat, ya. Ini hasil dari mana? Hasil mereka yang sebelumnya jerih payah dalam belajar, ya. Sehingga mereka menjadi orang yang alim, bukan orang yang bodoh, ya. Orang yang bodoh itu ya seperti itu, hidupnya dianggap sudah mati, hidup padahal, tapi tidak ada fungsinya. Suruh ini tidak bisa, suruh ngaji tidak bisa, suruh baca ini tidak bisa. Bisanya cuma ngideh, tedung, ya, makan, setelah makan tedung boleh, ya. Ini tidak ada bedanya dengan sapeh, ya. Jadi setiap hari dia itu orang yang punya ilmu pasti setiap harinya digunakan dengan belajar, ya. Karena fakullu di amalin
fil khairi muhtabat. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang baik pasti akan dicintai oleh orang lain, pasti disenangi oleh orang lain. Ya, kita sering membantu kepada teman kita, teman kamar kita, kepada guru kita, pasti kita disenangi oleh orang lain. Kalau kita sering membuli ya kepada orang lain, itu akan dibenci oleh orang lain ya. Dibenci oleh teman kita, oleh guru kita, semuanya akan membenci kita kalau kita punya perilaku yang tidak baik ya. Tapi kalau kita punya perilaku yang baik, dimuliakan, dicintai, akan disenangi oleh orang lain. Kemudian wa fi bala'in wa syu'min kulludi kasal ya. Setiap orang yang mempunyai rasa malas ya, tidak ada keinginan kuat untuk belajar sama sekali ya. Ini wa fi bala'in wa syu'min, ini sebenarnya punya penyakit ya. Punya penyakit wa syu'min, dan punya perbuatan yang buruk ya. Orang yang mempunyai rasa malas, orang yang aras-arasan, orang yang malas ya, bermalas-malasan dalam semua perbuatannya, ini sebenarnya punya penyakit dalam mencari ilmunya ya. Hilangkan rasa malasnya. Selagi malasnya masih ada, maka sulit untuk mendapatkan ilmu. Tidak bisa mendapatkan ilmu dari mana ya. Suruh belajar tidak mau, suruh menghafalkan tidak mau menghafal, tidak akan dapat ilmu. Tapi kalau semangat dalam belajar, jangankan 1 lembar ya, 20 lembar akan dihafal kalau memang punya keinginan yang kuat dan semangat dalam menghafalkan. Kemudian qala al-musannifu wa qad ittafaqa li fi hadzal ma'na syi'run. Ini juga disampaikan oleh pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini. Siapa pengarangnya? Siapakah pengarang kitab Ta'limul Muta'allim? Siapa? Imam Az-Zarnuji ya, harus tahu ya. Ditanyakan, sudah pernah ngaji kitab Ta'limul Muta'allim? Pernah. Siapa pengarangnya? Yaitu musannifnya ya. Musannif itu bukan namanya seseorang. Musannif itu adalah pengarangnya ya, wong kang ngarang, wong kang nyusun ya. Dari fi'il madhi sonnafa fahuwa musannifun, yang nyusun, yang ngarang. Nama aslinya siapa? Imam Az-Zarnuji ya. Beliau adalah pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Harus tahu. Kelas 6, kelas 4 sudah ngaji ta'lim sudah. Siapa pengarangnya? Enggak tahu. Sementing itu sudah ngaji. Ini kurang baik seperti itu ya. Jadi pengarang kitab Ta'limul Muta'allim adalah Imam Az-Zarnuji. Beliau menyampaikan juga terkait orang yang malas ini ya. Sungguh saya sepakat dengan ada syair yang beliau ini, Imam Az-Zarnuji ini setuju dengan syairan itu. Apa syairannya? Da'i nafsi takasul wat tawani wa illa fasbuti fi dil hawani. Ada syairan yang Imam Az-Zarnuji ini senang dengan syairan ini. Ya, ini syairannya. Da'i, tinggalkanlah wahai diriku, tinggalkanlah wahai jiwaku at-takasul, rasa malas. Wahai jiwaku, wahai diriku, tinggalkan yang namanya malas itu. Wattawani, dan menunda-nunda dalam perbuatan, dan nunda ya. Ketika mau berangkat ke masjid, nunggu 10 menit lagi. Mau melakukan perbuatan baik, nunggu besoknya. Ini adalah tawani ya. Jadi Imam Az-Zarnuji ini setuju dengan ada syairan yang mengatakan da'i nafsi takasul wattawani, tinggalkanlah wahai jiwaku namanya malas dan tawani, dan menunda-nunda dalam kebaikan. Wa illa, jika kamu, ini kata Imam Az-Zarnuji, jika kamu tetap tidak meninggalkan malas, kemudian tidak mau meninggalkan perbuatan tawani, maka fasbuti fidil hawani, maka diriku kata beliau akan berada dalam kehinaan, akan hina. Orang yang sudah malas, senangnya malas ya, tidak ada kesemangatan, maka akan berada dalam kehinaan, akan berada dalam kesengsaraan
dalam hidupnya akan sengsara kalau dia itu memiliki rasa malas, tidak meninggalkan kemalasan. Ya. Falam ara lil kusala al hadda yuhdha min siwa nadamin wa hirmanil amani. Ini siiran yang kedua, bahwa saya tidak pernah melihat orang yang malas itu punya bagian. Ya. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang malas yang saya jumpai selama ini. Ini mereka tidak akan mendapatkan bagian kecuali satu, yaitu penyesalan. Ya. Menyesal nanti. Ya. Mungkin sekarang kamu tidak memikirkan 10 tahun yang akan datang. Sehingga apa? Sehingga ketika belajarnya ini santai-santai saja. Tapi sebetulnya sebagai santri yang punya cita-cita yang tinggi, kita harus bisa membaca tahun-tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang saya akan jadi seperti ini, yaitu sesuai dengan cita-cita kita. Ya. Maka dengan seperti itu, kata beliau, falam ara lil kusala al haddu yuhdhu. Orang yang malas, ya, orang yang punya rasa malas, mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun kecuali penyesalan. Nyesel nanti ketika sudah pulang. Dulu ketika di pesantren tidak menghafalkan ini. Nyesel ketika di pesantren dulu ini tidak belajar baca kitab. Di pesantren dulu banyak tidurnya. Nyesal. Itu munculnya ketika sudah tahun-tahun yang akan datang. Ya. Maka kata beliau, orang yang malas itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali satu, yaitu penyesalan dalam hidupnya bertahun-tahun nanti. Ya. Ketika sudah berkeluarga, ketika berada di tengah masyarakat suruh baca Yasin, ngereng monggo Ustaz dibacakan Yasin. Ya. Baca Yasin kemudian termuter, ingkanat muter, jadi tidak selesai. Ingkanat ini apa khomidun, apa yahisimun, apa ingkanat illa syahidun faidahum jam'ul la yufdurun misalnya. Ini yang mana? Termuter sehingga tidak selesai ya. Disuruh baca tahlil ini tidak bisa ya. Jadi ada teman saya itu yang suruh mimpin tahlil ya. Ada cerita suruh mimpin tahlil ketika nyampe afdhalul dzikri kemudian baca la ilaha illallah ya. Ini tidak tahu lanjutannya ya. Tidak tahu cara memberhentikan la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha terus ya. Sampai 100 kali masih belum berhenti. Karena ustadznya tidak tahu cara memberhentikannya. Apa ya? Setelah la ilaha illallah ini apa? Lupa. Ya. Sampai 100, 200, 300 sampai 1000. Sampai 1000 terus la ilaha illallah. Masyarakat yang di sekitarnya ini kebingungan. Ada yang husnudzon hebat, ustadz sekarang ini hebat. Zikirnya sampai 1000 kali. Padahal sebenarnya tak tahu sama ambu. Ya. Terus la ilaha illallah, bingung. Ya. Kebingungan. Jadi yang satu ini yang husnudzon, ustadznya luar biasa, alumni pesantren ini ya. Ini sampai tahlilnya baca la ilaha illallah sampai 1000 kali. Ya. Kemudian yang belakang juga kebingungan juga, mata lembu ambu ini sudah 1000 lebih ya. 1000 lebih sudah masih belum berhenti. Akhirnya ustadznya tanya, apa ya setelah la ilaha illallah itu apa? Itu tanya kepada jamaah sebelahnya, apa semamburi apa ya. Itu jadi hal seperti itu ya perlu kita perhatikan ya. Itu akan menyesal nanti, Eman dulu selama di pesantren tidak ikut ini baca ini, wis ikuti semua yang di pesantren. Maka semuanya itu akan bermanfaat nanti ketika berada di luar ya. Ketika sudah pulang akan manfaat baca Ratibul Haddad itu. Kemudian baca Yasin, baca tahlil, dibai, berjanji, kemudian semuanya ya, subtud duror semuanya itu akan bermanfaat. Mungkin sekarang kalian tidak akan merasakan pentingnya itu, tapi ketika sudah pulang suruh baca Yasin termuter ya. Suruh ngimami ini baca surat Watin tembus ke wal asri ya. Ketika suruh baca wal asri tembus kepada Watini wa zaitun ya.
Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin ini remeh, tapi ini sangat penting di masyarakat. Tidak mungkin sampean pulang ketika nanti pulang maulid, ya, pulang maulid kemudian kamu ditanya sama orang tuanya atau tetangganya, apa dalilnya mubtada? Tak mungkin, ya. Apa ini adalah kedudukan apa ini? Ya. Apa irobnya ini? Tidak mungkin. Ya. Pasti yang ditanyakan pertama kali tentang ngajinya kalian, kemudian sholatnya kalian semua. Ya. Jadi ada waktu yang sesingkat ini, ya gunakan waktu itu dengan baik. Ya. Hilangkan rasa malas, jangan sampai kita itu memiliki rasa malas. Rasa malas itu ya termasuk sukmun wa afatun adimah, penyakit yang luar biasa. Malas itu tidak ada obatnya kecuali muncul kesadaran dari dirinya sendiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, bisa mengamalkan. Ya. Kemudian ada doa dari Rasulullah. Mari kita baca bersama. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari malas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan barokah dan manfaat, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir